Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Febiola dengan NIM 2210933436 dari kelompok 30 Perancangan Teknik Industri. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai infografis dari setiap modul pada perancangan teknik industri. Modul yang pertama yaitu perencanaan proses. Output pada perencanaan proses yang pertama itu struktur produk. Struktur produk adalah susunan hierarki yang menggambarkan keterkaitan antara produk jadi dengan komponen penyusunnya, mulai dari subrakitan, bagian-bagian utama, hingga bahan baku yang digunakan. Pada struktur produk ini terdapat tingkatan levelnya. Ini merupakan struktur produk dari produk jadi CLTA. Output yang kedua ada part list. Part list merupakan tabel yang memuat daftar komponen, spesifikasi model, spesifikasi material, dan jumlahnya dalam satu assembly sebagai acuan perakitan. Dalam dalam gambar merupakan part list dari produk CLTA, di mana pada tabel dalam tabel berisi nomor komponen dari setiap komponennya. Selanjutnya ada nama komponen, jumlah komponen, jenis komponen, dan material dari komponen itu sendiri. Pada jenis terdapat dua jenis item, yaitu manufacturing item dan workout item. Manufacturing item merupakan komponen yang diproduksi sendiri, sedangkan bought item merupakan komponen yang didapatkan secara dibeli. Output yang ketiga itu ada assembly chart, merupakan diagram yang menempelkan keterkaitan antar komponen yang akan disusun atau dirakit hingga membentuk sebuah produk. Assembly chart ini memiliki kesamaan dengan struktur produk, yaitu penguraian dari produk jadi hingga produk komponen penyusunnya. Bedanya pada assembly chart ini, assembly chart disusun dengan kode-kode untuk komponennya. Output selanjutnya ada gambar teknik. Gambar teknik merupakan bahasa dalam bidang teknik untuk menyampaikan informasi suatu benda berdasarkan standar dan spesifikasi tertentu agar dapat dikerjakan dengan tepat. Output selanjutnya ada routing sheet. Routing sheet atau lembar pengurutan produksi adalah tabulasi berisi langkah-langkah proses dalam produksi suatu komponen beserta rincian kebutuhan yang diperlukan. Pada tabel routing sheet terdapat nomor komponen, nama komponen, nomor operasi, scrap, deskripsi operasi, alat, departemen, waktu setup dalam detik, waktu proses dalam detik, waktu total merupakan penjumlahan dari waktu setup dan waktu proses, dan total waktu merupakan. Output selanjutnya ada operation process chart, merupakan diagram yang menggambarkan tahapan proses dari bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Pada pembuatan proses chart ini dibuat berdasarkan data pada routing sheet. Modul yang kedua yaitu perencanaan stasiun kerja. Output pada perencanaan stasiun kerja yang pertama ada stasiun kerja awal. Stasiun kerja awal merupakan stasiun kerja yang digunakan dan telah ada sejak awal sebelum proses kerja berlangsung. Misalnya ada elemen gerakan. Elemen gerakan merupakan studi gerak terhadap gerakan tubuh pekerja dalam menyelesaikan tugas dengan tujuan meningkatkan efektivitas kerja. Pada tabel pada elemen kerja terdapat stasiun kerja. Contohnya pada perakitan kepala CLTA dengan keterangan gerakan yang dilakukan yaitu menjangkau part pintu 1 dan 2. Memilih part pintu 1 dan 2 dengan elemennya yaitu reach, select, grabs, move, dan release load dengan simbolnya itu RE, ST, G, dan M. Elemen gerakan ini digunakan untuk lebih lanjut pada output peta tangan kiri dan tangan kanan. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menggambarkan seluruh gerakan kerja serta waktu menganggur yang dilakukan oleh kedua tangan. Pada gambar dapat dilihat merupakan peta tangan kiri dan tangan kanan kepala CLTA. Pada peta terdapat pekerjaan, departemen, nomor peta, dipetakan oleh, dan tanggal berapa peta dipetakan. Selanjutnya ada elemen gerakan dari tangan kiri, dan di sebelah kanan ada elemen gerakan yang dilakukan oleh tangan kanan, di mana pada masing-masing elemen yang dilakukan oleh kedua tangan terdapat jarak, waktu, lambang untuk kedua masing-masing tangan kiri dan tangan kanan. Output selanjutnya ada stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru dirancang untuk memperbaiki kelemahan stasiun kerja lama, seperti area yang sulit dijangkau dan posisi kerja yang kurang nyaman, dengan mempertimbangkan data antropometrik operator dan jangkauan dan posisi kerja lebih ergonomis. Output selanjutnya ada perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan. Perbaikan peta ini dilakukan dengan menyesuaikan
Letakkan komponen berdasarkan stasiun kerja baru sehingga jangkauan tangan menjadi lebih dekat dan efisien, serta menghilangkan kegiatan memilih karena komponen telah tersusun rapi menggunakan alat bantu. Terus selanjutnya itu performansi perbandingan stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Di mana pada tabel performansinya itu terdapat pada contohnya itu SK kepala CLTA dengan waktu siklus SK lamanya yaitu sekitar 2.266 detik dan waktu siklus SK baru 615 detik. Dapat dilihat bahwa untuk waktu siklus SK baru lebih cepat dibandingkan dengan waktu siklus SK lama sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, modul yang ketiga yaitu pembakuan sistem kerja adalah proses merancang, menganalisis, dan memperbaiki metode kerja secara sistematis untuk menciptakan kerja yang efektif, efisien, aman, nyaman, dan sehat. Output pada pembakuan sistem kerja yang pertama ada presiden diagram. Presiden diagram adalah metode dalam perencanaan dan penjawalan penjawalan proyek yang menunjukkan urutan-urutan kegiatan. Pada presiden diagram ini terdapat predecessor, merupakan kegiatan pendahulunya, dan successor adalah kegiatan penerus yang bergantung pada kegiatan sebelumnya. Pada contohnya pada gambar dapat dilihat merupakan uh, presiden diagram dari produk JLT. Kegiatan 1 dan 2 merupakan predecessor dan kegiatan 3, 6, 10 merupakan successor. Output selanjutnya ada kurva belajar. Kurva belajar merupakan gambaran grafis yang menunjukkan hubungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas dengan jumlah unit yang dihasilkan secara akumulatif. Untuk pembuatan kurva belajar ini, perakitan dilakukan sebanyak 10 kali untuk melihat waktu yang dibutuhkan oleh operator pada 10 percobaan tersebut. Selanjutnya, output yang ketiga yaitu uji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan agar dapat mengetahui apakah data yang digunakan dapat dipercaya atau tidak berdasarkan data yang digunakan. Data satu pengamatan dikatakan cukup apabila jika nilai n aksen kecil dari nilai n dan dikatakan tidak cukup apabila nilai n aksen besar dari nilai n. Output selanjutnya ada uji keseragaman data. Uji keseragaman data adalah uji untuk memastikan data-data berasal dari sistem yang sama. Data dikatakan seragam apabila semua data berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Output selanjutnya itu adalah pembakuan waktu. Di mana pada pembakuan waktu ini yang pertama dicari itu ada waktu siklus. Dengan rumus waktu siklus itu merupakan sigma xi dibagi n. Selanjutnya setelah mendapatkan waktu siklus dicari dengan waktu normalnya yaitu rumus dari waktu normal yaitu waktu siklus dikali penyesuaian. Sebelum mencari waktu normal juga ditentukan penyesuaiannya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan waktu normal, selanjutnya baru mencari waktu baku dengan rumus waktu baku yaitu waktu normal dikali 1 ditambah allowance. Pada waktu baku juga ditentukan terlebih dahulu allowance-nya, baru dicari nilai waktu baku. Modul 4 yaitu estimasi biaya produksi. Output yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi biaya. Komponen biaya adalah total dari semua biaya berbentuk uang yang digunakan untuk produksi hingga produk dapat dijual terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua yaitu perhitungan dan pengolahan pemberian upah. Upah adalah suatu nilai berupa uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada seseorang karena sudah memberikan jasanya. Terdapat 4 metode dalam perhitungan pemberian upah. Yang pertama yaitu metode ranking sederhana. Metode ranking sederhana merupakan metode yang berfokus pada jenis pekerja dan nantinya akan diurutkan dari pekerja yang paling mudah hingga pekerjaan yang paling sulit. Selanjutnya, metode kedua yaitu metode klasifikasi. Metode klasifikasi berfokus pada mengelompokkan tenaga kerja menjadi beberapa klasifikasi seperti top, medium, dan low. Yang ketiga itu metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor berfokus pada membandingkan golongan karyawan dengan beberapa faktor yaitu keterampilan, tanggung jawab, kondisi kerja, dan usaha. Yang ketiga itu metode sistem angka. Metode sistem angka berfokus pada memberi angka untuk evaluasi kerja yang nantinya pekerjaan dibagi menjadi beberapa faktor pekerjaan.
Output yang ketiga yaitu perhitungan imbalan dan tunjangan. Imbalan merupakan sebuah pendapatan karyawan dalam bentuk uang atau barang sebagai balasan dari pelaksanaan pekerjaan yang dapat berupa gaji, bonus, serta tunjangan. Tunjangan merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan di luar gaji pokok. Selanjutnya ada klasifikasi biaya, di mana untuk klasifikasi biaya ini, yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung, biaya produk jadi. Yang kedua itu ada biaya bahan baku tidak langsung. Yang ketiga itu biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang keempat biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu biaya kelima biaya aset. Yang keenam ada biaya administrasi. Yang ketujuh itu biaya umum. Biasanya ada biaya reparasi atau perbaikan. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya seluruh biaya yang muncul dalam proses produksi selain dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya penjualan. Penjualan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang atau jasa, termasuk proses biaya agar tersampaikan dari penjual ke pembeli. Contoh dari biaya penjualan itu sendiri adalah biaya iklan, biaya angkut dari gudang sampai ke pembeli, dan biaya promosi. Selanjutnya ada harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Rumus dari HPP yaitu bahan baku langsung ditambah biaya bahan baku tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya BOP dibagi dengan target produksi. Yang kedua itu harga pokok penjualan atau HPPN. Harga pokok penjualan merupakan total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembuatan atau pembelian pada produk hingga sampai ke tangan konsumen, dengan rumusnya yaitu HPP per unit ditambah biaya penjualan per unit. Yang ketiga itu harga jual. Harga jual merupakan total biaya yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Harga jual ditetapkan berdasarkan keuntungan yang ingin didapatkan. Rumus dari harga jual itu yaitu 1 ditambah persen dari keuntungan dikali dengan HPPN per unit. Yang ketujuh adalah titik impas atau break-even point. Break-even point merupakan titik di mana perusahaan tidak mendapatkan laba dan tidak mendapatkan kerugian, atau pendapatan dalam jumlah bebannya sama sehingga tidak terdapat laba maupun rugi. Yang kedelapan ada laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pendapatan dan biaya yang terjadi dalam suatu periode tertentu pada sebuah unit usaha. Dengan rumusnya yaitu total pendapatan dikurang dengan total pengeluaran. Selanjutnya, infografis selanjutnya, modul 5, yaitu dengan judulnya yaitu peramalan produksi. Output dari peramalan produksi yang pertama ada agregasi permintaan. Agregasi merupakan proses pengelompokan atau penyederhanaan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dalam kesatuan atau famili. Pada agregasi ini dilakukan demand dari produk CLTA dan CLTB yang digabungkan dilihat pola permintaannya. Berdasarkan agregasi yang telah dilakukan, agregasi permintaan produk CLTA dan CLTB didapatkan polanya yaitu transit list. Pola permintaan adalah mengidentifikasi pola yang terbentuk dari data-data permintaan yang dikelompokkan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pola permintaan, baru ditentukan metode peramalan yang cocok sesuai dengan pola yang terbentuk dari demand uh, yang terbentuk dari agregasi permintaan produk CLTA dan CLTB. Pada metode peramalan permintaan untuk pola permintaan transit list didapatkan 4 metode, yaitu metode yang pertama metode regresi linear, metode yang kedua metode kuadratis, yang ketiga metode tren eksponensial, metode yang keempat itu metode transit list. Setelah dilakukan peramalan menggunakan 4 metode tersebut, dilakukan mencari nilai kesalahan error. Nilai kesalahan error merupakan selisih antara nilai aktual dengan nilai dari hasil peramalan. Terdapat beberapa metode untuk mencari nilai kesalahan error, yaitu mean square error, yang disingkat dengan MSE, mean absolute percentage error, yang disingkat dengan MAP, standard error of estimate, SSE, dan mean absolute deviation, dengan disingkat dengan MAD. Setelah melakukan perhitungan nilai kesalahan error dan didapatkan nilai kesalahan error yang terkecil, selanjutnya dilakukan validasi peramalan untuk metode dengan kesalahan error yang terkecil.
Validasi metode peramalan adalah proses untuk mengevaluasi tingkat keakuratan dan keandalan hasil peramalan yang dihasilkan oleh satu metode. Validasi peramalan dilakukan dengan metode moving range. Pada gambar dapat dilihat grafik dari validasi peramalan metode kuadratis. Selanjutnya ada disagregasi. Disagregasi merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan rencana produksi secara lebih detail bagi tiap jenis produk dalam satu kelompok dengan patokan dari rencana agregasi yang telah dihitung sebelumnya. Dengan rumus disagregasi itu FT kali persentase agregasi produk. Ini itu modul ke-6 perencanaan produksi. Di mana output untuk modul ke-6 ini ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah suatu penjadwalan yang digunakan untuk merencanakan produksi tahunan. Yang kedua itu metode perencanaan agregat. Perencanaan agregat memiliki 3 metode. Yang pertama level strategi. Level metode yang kedua yaitu just strategi. Yang ketiga, metode ketiga itu mix strategi, yaitu kombinasi level dan just strategi. Kebutuhan kapasitas produk adalah jumlah kapasitas yang diperlukan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Untuk menentukan kebutuhan kapasitas produk ini menggunakan metode RCCP. Metode RCCP terdapat dua. Yang pertama ada CPOF dengan kepanjangannya yaitu Capacity Planning Using Overall Factor. Yang metode yang kedua ada BOLA dengan kepanjangannya yaitu Bill of Labor Approach. Yang keenam ada Material Requirement Planning yaitu MRP, merupakan suatu pendekatan sistem perencanaan pengendalian kebutuhan yang digunakan untuk menentukan jumlah bagian komponen dan material yang diperlukan untuk memproduksi produk akhir. MRP memiliki tahapan, yaitu yang pertama yaitu ada netting. Netting merupakan proses untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan yang sebenarnya harus dipenuhi dalam perencanaan produksi. Loading adalah proses untuk menentukan besarnya permintaan untuk setiap komponen berdasarkan hasil netting. Pada tahapan loading ini digunakan beberapa metode. Contohnya ada EOQ, yaitu menentukan permintaan dengan pola permintaan stabil. POQ, yaitu menentukan persediaan dengan interval waktu atau periode. Dan metode lainnya. Tahapan selanjutnya ada offsetting. Tahapan yang dilakukan untuk menentukan waktu pemesanan, tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan komponen agar tersedia tepat saat komponen dibutuhkan. Setelah tahapan offsetting ada tahapan explosion. Explosion adalah proses MRP untuk menggunakan kebutuhan material produk aktif ke seluruh komponen berdasarkan bill of material. Setelah MRP selesai dilakukan, selanjutnya adalah melakukan perhitungan CRP. CRP kepanjangannya adalah Capacity Requirement Planning, adalah perencanaan kapasitas untuk memastikan tenaga kerja dan mesin mampu memenuhi jadwal produksi. Setelah CRP selesai dihitung, dilakukan perhitungan scheduling. Scheduling ini adalah kegiatan perencanaan produksi untuk menentukan urutan dan waktu pelaksanaan kegiatan produksi dengan sumber daya yang terbatas. Metode scheduling yang digunakan terbagi dari algoritma CDF dan algoritma Johnson. Selanjutnya, modul yang ketujuh yaitu perancangan lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan adalah indikator yang digunakan untuk menilai apakah satu lini perakitan sudah bekerja secara efektif, efisien, dan seimbang. Pada kriteria lintasan perakitan ada 3. Yang pertama ada line efficiency. Yang kedua ada balance delay. Yang ketiga ada smoothing index. Atau selanjutnya ada batasan lintasan produksi. Batasan lintasan perakitan dibuat sesuai dengan presiden diagram, jumlah stasiun kerja, dan waktu siklusnya. Atau selanjutnya ada target lintasan perakitan. Target lintasan perakitan yang pertama ada kapasitas produksi memenuhi permintaan. Yang kedua, nilai line efisiensinya mendekati 100%, nilai balance delay-nya mendekati 0, dan nilai SI-nya mendekati 0. Selanjutnya ada penentuan SK. Cara menentukan satuan kerja adalah dengan menentukan kamin, dan dengan rumus kamin yaitu sigma dari TI dibagi dengan cycle time. Atau selanjutnya ada penyimbangan lintasan perakitan. Penyimbangan lintasan perakitan merupakan upaya untuk meminimumkan ketidakseimbangan antara mesin-mesin atau personel untuk mendapatkan waktu yang sama di setiap stasiun kerja sesuai dengan kecepatan produksi. Dalam penyimbangan lintasan perakitan terdapat 5 metode yang digunakan. Metode yang pertama ada metode Gilbert-G, yang kedua ada metode Modium,
Metode yang ketiga itu ada metode LCR, yang metode keempat itu metode RPW, yaitu metode yang terakhir yaitu metode optimasi. Sekian penjelasan dari infografis dari setiap modul pada perancangan teknik industri 2025. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.